saya ingin mengerjakan tugas sistem operasi, yaitu yang pertama di sini soal kita diperintahkan untuk menjalankan perintah SPCI DNK dan dijalankan di virtual machine. Oke, kita jalankan dulu SPCI. Nah, ini LSPCI atau list all PCI device itu untuk memperlihatkan nama device yang terhubung ke PCI. Oke. Min N artinya kita memperlihatkan nama device-nya. Min NN artinya kita memperlihatkan ID vendor dan ID device-nya. Contohnya ini ada di SATA controller, ada 8086 dan 2829. Selanjutnya kita menggunakan K untuk menampilkan kernelnya, modul kernelnya. Di sini modul kernel SATA controller ada kernel driver AC. Lanjut kita menjalankan perintah yang B. Diperintahkan untuk memfilter output LSPCI dan menampilkan hanya baris yang mengandung Ethernet beserta 3 baris setelahnya. Oke, kita gunakan LSPCI seperti di awal. Kita grab. Oke, sini penjelasannya. Grab min A3 artinya kita mengambil 3 baris setelahnya, dan Ethernet artinya kita hanya mengambil kunci kata yang ada Ethernetnya saja. Selanjutnya kita lanjutkan perintah yang ketiga, yang ke C. Gunakan nama modul yang Anda temukan pada poin A untuk menjalankan mode info. Oke. Di sini modul yang saya gunakan tadi di SATA controller yaitu bernama AC. Berarti kita jalankan info AC. Mode info artinya digunakan untuk melihatkan versi, melihatkan author, ya seperti itu. Kita tulis saja dulu. Nah, di sini kita diperlihatkan ini, kita nilai file description-nya ada AC SATA low level driver. Versionnya kita ada di 3.0. Satu parameternya ada di marv ini. Parameternya ini ya. Ada 3 ini. Itu kita pakai yang ini, Marvel Enable, Marvel SATA via AC. Autornya itu ada di sini. Ini autornya, Jeff Garzik. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 2, yaitu kita disuruh menjalankan perintah yang pertama, yaitu untuk melihat arsitektur dan jumlah core CPU. Langsung aja LSCPU. Oke, LSCPU ini untuk menampilkan informasi CPU pada sistem seperti arsitektur dan jumlah core-nya. Ini ada arsitekturnya yaitu x86_64. Di sini ada jumlah core-nya CPU 1. Selanjutnya soal perintah yang kedua, kita disuruh memerintahkan untuk melihat total RAM beserta penggunaan swap. Oke. Di sini kita menggunakan perintah free H. Perintah free H digunakan untuk melihat penggunaan memori pada sistem Linux.
opsi minha yang ini berarti menampilkan ukuran memori dalam format yang mudah dibaca seperti MB. Nah, kalau tidak menggunakan free minha itu atau minha itu tadi kita akan keluar seperti ini ya guys. Keluar jadi seperti ini. Sedangkan kalau yang pakai minha jadi keluar kayak gini. Menggunakan gigabyte, ini artinya megabyte. Jadi ya, memori dan swapnya totalnya. Selanjutnya kita menjalankan perintah yang ketiga, yaitu melihat daftar disk beserta partisi dan tipe file sistemnya. Jalankan ketiga perintah tersebut dari filter. Oke. Kita akan menggunakan perintah lsblk inf. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar perangkat storage termasuk disk, partisi, UID. Oke. SDA ini disk utamanya. SDA1 ini partisi rootnya. ext4 ini tipe file sistemnya. Swap ini partisi swapnya. Selanjutnya kita menjalankan yang ke B. Kita disuruh menjalankan perintah find 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 begini ya guys. Oke. Digunakan untuk melihat perangkat storage yang digunakan sebagai root file system pada sistem Linux. Oke, di sini saya menggunakan ini ya. Ini berarti root file sistemnya kita. Oke, sekarang kita untuk menampilkan UID file sistemnya kita menggunakan yang tadi. Tambah ini dulu, baru kita tempel. Langsung kita jalankan. Nah ini UID-nya itu yang ini ya guys. UID-nya itu yang ini, yaitu bisa dibaca sendiri. Ini UID-nya. Oke, soal C. Jelaskan mengapa UID lebih dianjurkan daripada nama device seperti mounting di etc vstep. UID itu lebih dianjurkan dibandingkan nama device seperti /dev mapper ini karena UID bersifat unik dan tidak berubah, sedangkan nama device bisa berubah. Nama ini bisa berubah ketika sistem boot atau ketika disk baru ditambahkan. Oke, sekian soal nomor 2. Mari kita lanjut soal yang ketiga. Oke, di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 3. Soal nomor 3 saya mengambil soal yang ini ya. Soal 3 yang ini. Untuk keperluan laporan praktikum, Anda perlu mendokumentasikan kondisi sistem virtual machine saat ini. Anda ingin lihat outputnya langsung di terminal sekaligus menyimpannya ke sebuah file laporan tanpa harus menjalankan perintah 2 kali. Jalankan perintah df minha menggunakan t agar outputnya tampil di terminal sekaligus tersimpan ke file laporan txt. Oke, kita jalankan df minha saya menggunakan perintah df minha untuk melihat penggunaan disk dalam format yang mudah dibaca. Output dari tersebut saya kirim menggunakan pipeline ke dalam T, ke perintah T, sehingga output tampilkan ke terminal sekaligus disimpan ke file laporan.txt. Soal yang selanjutnya, kemudian jalankan perintah free minha dengan T dalam mode append agar hasilnya ditambahkan ke file yang sama. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan free minha pipeline T minha txt. Saya menggunakan opsi
A ini atau append pada perintah T agar hasil dari free minha ditambahkan ke file laporan txt tanpa menimpa isi file sebelumnya. Terima kasih. Sekian dari mengerjakan dari pembahasan saya. Ya, di sini kita akan menampilkan isi laporan txt setelah perintah ini tadi dijalankan. 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Chat laporan. Nah ini ya, ini tampilan setelah kita menambahkan file laporan txt. Yang tadi itu ini kita sudah tambahkan semua, yang baru kita tambahkan di bawahnya. Oke, selanjutnya ke B. Anda ingin menyimpan output append kedua file sekaligus, laporan txt mode append dan backup laporan txt mode append. Silakan perintah berganti untuk mencapai keduanya dalam satu perintah. Oke, kita jalankan uptime reply T in a laporan txt. Laporan txt backup laporan txt. Oke, perintah append digunakan untuk melihat berapa lama sistem telah berjalan. Saya menggunakan T dengan dua nama file agar output disimpan dalam laporan txt yang ini, dan backup laporan txt secara bersamaan dalam mode append. Ini ya backupnya. Bayar, men. Menampilkan, kita sekarang menampilkan filenya sebagai bukti. Cat laporan ini, cat ini fungsinya untuk menampilkan ya. Nah ini yang tadi kita baru tambahkan di sini, yang kita perintahkan, kita tambahin di sini ya. Ini dia udah jadi di bawahnya. Oke, selanjutnya back. Selanjutnya kita menjalankan yang kedua. Jelaskan perbedaan antara T dan operator. Kapan Anda memilih menggunakan T dibandingkan cukup menggunakan tanda lebih dari? Oke. Sekarang kita gunakan. Langsung aja kita praktekkan. Ini fungsinya itu menyimpan output ke file, tidak menampilkan output di terminal. Isi file lama akan ditimpa, yaitu ya. Jadi kalau yang tadi kita menggunakan T itu langsung menampilkan outputnya. Kalau yang ini tidak menampilkan outputnya dan isi file lama akan ditimpa. Kalau yang tadi, yang ini nah di sini kita bisa lihat ya perbandingannya. Kalau yang ini itu dia itu langsung menampilkan ini. Kalau yang tanda lebih dari ini dia tidak menampilkan. Kapan kita menggunakan T? Gunakan T ketika kalian ingin melihat output di terminal dan sekaligus menyimpan hasil ke file, dan ingin menyimpan ke lebih dari satu file. Mungkin sekian soal dari tiga dari saya. Kita akan lanjut soal nomor 4. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan tugas yang diberikan. Sekarang saya sudah sampai di persoalan B
dan soal nomor 2. Di sini saya mengambil soal nomor 5, yaitu menjalankan pipeline dengan virtual machine lalu menjelaskan fungsi setiap tahapnya. Oke. Pertama, PSaux ini gunanya untuk menampilkan semua proses yang sedang berjalan di sistem Linux. Selanjutnya ada pipeline. Jadi pipeline ini untuk mengalirkan perintah sebelumnya ke perintah berikutnya. Selanjutnya ada grep, minv, grep. Grep artinya digunakan untuk mencari teks tertentu. Minv artinya untuk mengecualikan hasil. Jadi perintah grep minv digunakan untuk menghilangkan baris yang mengandung kata grep agar hasil pencarian tidak menampilkan proses grep itu sendiri. Selanjutnya pipeline head min 10. Head min 10 artinya untuk menampilkan 10 baris pertama dari output. Jadi kesimpulannya, pipeline ini digunakan untuk menampilkan daftar proses yang sedang berjalan di sistem dan menyaring hasil yang tidak diperlukan dan membatasi output hanya 10 baris pertama. Jadi ini tuh untuk itu ya, 10 baris ini menjelaskan untuk semua itu. Selanjutnya kita ke persoalan B. Diperintahkan memodifikasi pipeline ini agar hasilnya tersimpan ke file proses.txt sekaligus tetap tampil di terminal. Jalankan perintah tersebut dan tampilkan isi proses txt sebagai bukti. Oke. Kita menyimpannya dan supaya bisa tetap menampilkannya di dalam terminal, kita gunakan T ya. Ini ya. Nah ini. Jadi saya menambahkan perintah T ini supaya output pipeline tetap tampil di terminal sekaligus disimpan ke file proses.txt yang ini ya. Selanjutnya kita ini sudah ya. Sekarang kita coba tampilkan. Nah ini benar kan. Jadi yang tadi kita sudah tampilkan di sini kesimpan ke dalam file proses.txt ini ya. Ini kita sudah cat ini untuk menampilkan menampilkan isi filenya ya. Filenya itu proses.txt. Oke, selanjutnya kita yang terakhir C. Jelaskan perbedaan antara dua perintah antara itu psaug grep sshd lebih dari hasil.txt dan psaug pipeline grep sshd. Oke. Secara berurutan 2 kali dulu bandingkan isi hasil setelah. Oke. Lanjut kita bahas dulu yang ini. Yang pertama kita diberikan komen psaug grep sshd hasil.txt.
mungkin ternyata kita itu tadi sudah menjalankan ini dan kita outputnya kita simpan di sini, tetapi tidak langsung menampilkannya di terminal. Jadi kalau kita mau menampilkannya harus menggunakan cat terlebih dahulu, baru bisa menampilkannya di sini. Sekarang kita coba yang kedua, sout. Sout. SHD. Ini dua. TXT. .txt. Ini tadi kita hanya menampilkan ini ya sebelumnya. Sekarang kita menjalankannya 2 kali. Berarti dia ini tersimpan 2 kali ya. Kalau yang tadi cuman ininya 1, dia itu yang tanda lebih darinya 1 itu dia menyimpan outputnya sekali ke file hasil.txt. Jadi pas kita tampilin, pas kita menampilkan outputnya di terminal, yang keluar itu cuma 2 baris tadi yang ini. Sedangkan kalau yang tanda lebih darinya ini ada 2 ini, output dari SSHD tadi kita keluarkan sebanyak 2 kali dan lalu disimpan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.